Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan ketujuh kita, yaitu pendugaan parameter. Nah, pada pendugaan parameter ini kita akan belajar mengenai pendugaan titik dan pendugaan selang. Di sini pendugaan selang itu ada pendugaan rata-rata, pendugaan beda rata-rata, pendugaan proporsi, dan pendugaan ragam populasi. Yang pertama kita pelajari yaitu pendugaan titik, di mana untuk mencari pendugaan titik itu sama aja seperti mencari rata-rata atau X-bar. Nah, di sini ada contoh. Dalam pembuatan selai nanas dilakukan pengamatan kadar air 15 sampel yang dipilih secara acak. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kadar air adalah sebagai berikut: 27, 34, 32, 41, 38, 39, 32, 40, 29, 28, 35, 33, 30, 40, dan 36%. Yang ditanyakan adalah berapa pendugaan titik bagi kadar air selai nanas. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, kalau mencari pendugaan titik itu sama aja mencari rata-rata atau X-bar. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalian hanya perlu mencari rata-ratanya saja. Cara mencari rata-rata itu di mana semua nilai ini kalian jumlahkan, kemudian dibagi 15 atau jumlah data keseluruhan. Nah, setelah dihitung nanti akan didapatkan hasil 514 dibagi dengan 15. Nah, hasilnya itu 34,26. Maka pendugaan titik dari soal tersebut adalah 34,26. Nah, selanjutnya di sini ada pendugaan selang. Tadi ya sudah disebutkan ada pendugaan rata-rata, pendugaan beda rata-rata, pendugaan proporsi, pendugaan ragam populasi. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu pendugaan selang rata-rata. Untuk pendugaan selang rata-rata itu nanti dibagi-bagi juga ya. Nah, di sini ada yang pertama itu sampelnya besar, di mana N-nya itu lebih dari sama dengan 30. Nah, N itu adalah, di sini ada keterangannya ya, jumlah data. Nah, di sini untuk yang sampel besar itu dia pakai rumusnya yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, untuk keterangannya di sini sudah saya tuliskan kalau X-bar itu adalah rata-rata. Nah, di sini ada Z, ya. Z itu nilai Z yang ada pada tabel Z yang kemarin kalian download, atau nanti yang belum download silahkan download terlebih dahulu. Kemudian di sini ada simpangan baku. Nah, simpangan baku dibagi dengan akar dari N, itu ada jumlah data, kurang dari mu. Mu itu adalah pendugaan selang rata-rata atau yang ditanyakannya ya. Nah, setelah itu kurang dari X-bar lagi ditambah Z, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang sampel besar pakai rumus yang ini. Nah, di sini ada contoh, misalkan rata-rata nilai IPK 36 mahasiswa tingkat akhir adalah 3,6. Dengan simpangan baku populasinya sebesar 0,3. Hitunglah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata seluruh mahasiswa tersebut. Nah, kan di sini 36 mahasiswa ya, maka N-nya itu dia lebih dari sama dengan 30. Nah, jadi ini maksudnya ke sampel besar ya. Nah, di sini juga hitunglah selang kepercayaan untuk rata-rata. Nah, berarti selang kepercayaan rata-rata ya maksudnya. Nah, untuk solusinya pertama kita tulis dulu diketahui. Tadi kan N-nya itu 36. Terus dengan 36 simpangan baku, maka rata-ratanya 36, X-bar berarti 36, dan simpangan bakunya ada 0,3. Nah, dengan selang kepercayaan itu 95%. Nah, kalau selang kepercayaan 95% artinya alfanya itu sama dengan 100% dikurangi 95%. 95% ini adalah selang kepercayaan. Nah, didapat alfanya itu 5%. Nah, dari persen ini kita ubah ke desimal, maka 5% itu sama dengan 0,05. Setelah itu baru dimasukkan ke rumus. Nah, rumusnya pakai yang ini tadi. Nah, kan untuk di rumus ini kan dia ada nilai Z ya. Nah, sebelum masuk ke rumusnya ini, kita tentukan dulu nilai Z alfa per 2-nya itu berapa gitu kan. Nah, di sini berarti langkah awalnya itu nilai Z alfa dibagi 2 itu berapa? Kan tadi alfanya itu didapat 0,05 ya. Dibagi 2, maka didapatkan Z 0,025. Nah, untuk mendapatkan nilai Z ini kita lihat di tabel
tabel Z-nya ya, tabel Z yang udah kemarin di-download. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah nilai Z yang menghasilkan 0,025 ya, 0,025. Jadi kalian fokusnya ke yang nilai tengah yang di sini, yang tengah-tengah ini, bukan yang di samping. Nah, jadi kalian cari yang di tengah-tengah ini yang hasilnya 0,025. Hati-hati dan harus teliti ya nyarinya. 0,025. 0,025. Nah, 0,025 ini kan. Nah, dia itu ada di minus 0,19 dan 0,06. Maka dia ada di minus 1,96. Nah, minus 1,96. Nah, untuk pendugaan parameter ini dia namanya tanda baca plus minusnya itu tidak diperlukan. Jadi walaupun dia hasilnya minus, kalian tulisnya positif aja, soalnya nanti bahkan terpengaruh tanda bacanya tuh nggak akan ngaruh gitu. Soalnya nanti di sini kan ada minusnya, ada plusnya gitu. Jadi minusnya nggak usah dibawa. Jadi hasilnya 1,96. Nah, setelah itu baru kalian masukkan ke rumus. Tadi X barnya dapat 36, Z alfa per 2-nya tadi dapat 1,96, dibagi dengan simpangan baku atau tau-nya itu 0,3, dibagi akar dari 36, kurang dari mu, kurang dari 3,6, ditambah, nah ini pembedanya di sini ada minus dan plus ya. Yang di kiri itu dia harus minus, dan yang di kanan itu dia plus di sini ya. Sama, nah tinggal kalian hitung dulu perhitungan yang susah dulu ya, seperti misalnya ada di dalam kurung ini, kalian akarin dulu 36 akar 36 berapa, kemudian 0,3 dibagi hasil dari akar 36, setelah itu dikali dengan 1,96, setelah dikali baru kalian kurangi dengan 3,6, dan maka didapatkan hasil 3,5 kurang dari mu kurang dari 3,7. Nah, maka untuk pendugaan selang rata-ratanya itu adalah ini. Selanjutnya, untuk yang sampelnya kecil atau N-nya kurang dari 30. Nah, sebenarnya cara mencari atau rumusnya itu hampir sama. Yang membedakan di sini simpakan bakunya dia pakai S, ya, pakai simbol S, sama dia nggak pakai nilai Z, tapi pakai nilai T. Nah, jadi kalian harus download dulu tabel T yang ada di link, nanti saya kasih linknya. Nah, di sini udah saya kasih keterangan ya, kalau X bar itu rata-rata, N itu jumlah data, S-nya itu adalah simpangan baku, T adalah nilai T yang ada pada tabel T, lalu di sini ada alfa itu adalah 100% dikurangi selang kepercayaan dalam bentuk persen, kemudian di sini ada mu yaitu pendugaan selang rata-rata. Nah, untuk mencari nilai T ini, dia memerlukan V atau derajat apa ya, lupa aku namanya. Nah, di sini kita simbolin aja dengan V, di mana V-nya itu sama dengan N-1. Jadi, kalau misalnya N-nya itu 15, maka V-nya itu adalah 15 dikurangi 1, yaitu 14. Nah, untuk di sini ada contoh soal, misalnya terdapat 7 botol berisi air mineral 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10, 10,2, dan 9,6 liter. Data diasumsikan menyebar normal. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi nilai tengah isi semua botol. Nah, untuk pemahamannya nilai tengah itu sama aja kayak rata-ratanya. Jadi, bukan median ya ini. Kalau median itu nilai yang ada di tengah. Kalau rata-rata itu adalah bisa disebut dengan nilai tengah juga. Nah, langkah yang pertama yaitu dicari tahu dulu, diketahui ya. Nah, diketahui kan tadi di sini 7 botol, berarti N-nya itu adalah 7. Selanjutnya data berupa data nilai dan selang kepercayaan. Nah, tapi di sini kita cari dulu X bar-nya, karena di sini kita butuh X bar atau rata-rata. Maka kita cari X bar-nya. Nah, didapatkan X bar-nya itu adalah 10. Nah, kemudian di sini juga kita butuh simpangan baku. Nah, simpangan baku di sini dia belum diketahui, maka kita cari simpangan baku. Jangan lupa ya, untuk rumus simpangan baku bisa kalian lihat-lihat lagi di materi-materi sebelumnya. Nah, di sini simpangan baku itu kita pertama cari dulu ragamnya atau S kuadratnya, di mana
rumus dari S kuadrat atau ragam itu adalah sigma dari XI dikurangi X per kuadrat dibagi dengan N-1. Nah, maka XI ini adalah nilai, misalnya 9,8 dikurangi X per adalah rata-rata, berarti 9,8 dikurangi 10 dipangkatkan 2, ditambah dengan nilai yang keduanya itu ada 10,2 dikurangi dengan X bar atau rata-ratanya 10, dan seterusnya sampai datanya sampai data yang terakhir. Setelah itu dibagi dengan N-7, N-nya N-1, N-nya adalah 7 dikurangi 1. Maka nanti akan didapatkan hasil 0,48 dibagi 6 sama dengan 0,08. Maka di sini S kuadrat atau ragamnya itu adalah 0,08. Nah, setelah kita mencari ragam, baru kita bisa menghitung simpangan baku atau S-nya. Caranya itu tinggal akar dari ragam. Nah, akar dari ragam itu kan tadi 0,08 ya, maka S-nya itu akar dari 0,08 didapatkan 0,283. Maka untuk simpangan bakunya adalah 0,283. Setelah itu tadi ada selang kepercayaannya itu adalah 95. Ya, kalau selang kepercayaan 95, maka alfanya itu sama dengan 100 dikurangi 95, yaitu 5%. Nah, 5% ini kita ubah ke desimal, jadi 0,05. Nah, setelah itu kita lihat di rumusnya ini, dia membutuhkan nilai T alfa dibagi 2, maka kita cari dulu nilai T alfa bagi 2. Di mana tadi alfanya itu adalah 0,05 dibagi 2, maka T-nya itu yang dicari adalah T 0,025. Nah, setelah mencari T kan tadi sudah dijelaskan, dibutuhkan juga nilai V ya untuk mencari nilai T 0,025 ini. Nah, untuk mencari nilai V-nya ini kalian tinggal menggunakan rumus N-1. Nah, N ini adalah tadi 7 ya, dikurangi 1. Jadi V-nya itu adalah 6. Nah, baru setelah itu kita buka tabel T-nya. Nah, di sini tabel T kan tadi V-nya itu didapat adalah 6 ya. 6. Maka di sini V itu yang hitamin yang sebelah kiri ya. Di ke-6. Nah, berarti nilai si T 0,05 itu antara daerah ini. Nah, setelah itu kita lihat di atasnya itu adalah alfa per 2. Alfa per 2-nya itu tadi kita dapat 0,025. Maka kita cari di sini 0,025. Nah, berarti ini. Nah, setelah itu kita tarik garis ke bawah sampai ke angka 6. Nah, didapatkan untuk T 0,025 dengan V-nya adalah 6, yaitu 0,447. Nah, jadi di sini T-nya adalah 2,447 ya. Nih, 2,447. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus, di mana tadi X barnya adalah 10, T alfa per 2-nya adalah 2,447, dengan S simpangan bakunya adalah 0,283 dibagi dengan akar 7. Dan di ruas kanan juga sama, bedanya di sini dia ditambah. Nah, untuk perhitungannya kalian tetap hitung dulu yang bagian susahnya, seperti pembagian ini. Kalian hitung dulu 0,283 dibagi akar 7 berapa, setelah itu dikali, kalau udah dikali baru kalian kurangi. Nah, nanti akan didapatkan hasil 9,7 mu lebih dari 9,74 dan mu kurang dari 10,26. Nah, ini untuk pendugaan selang rata-ratanya untuk yang sampelnya kecil. Nah, selanjutnya di sini ada pendugaan selang beda rata-ratanya. Jadi, untuk beda rata-ratanya ini dia rata-ratanya ada 2 atau jumlah datanya ada 2. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya hampir sama, cuma nanti di sini ada selisih gitu. Jadi kan awalnya X bar doang. Kalau misalnya ada 2 berarti selisih X bar 1 dikurangi X bar 2. Nah, dikurangi Z alfa. Nah, untuk yang lebih dari 30 ini biasanya kita pakai nilai Z ya. Bisa kalian lihat sendiri ya ininya rumusnya. Terus di sini udah aku kasih keterangan juga kalau X bar 1 itu adalah rata-rata ke 1, N1 itu jumlah data ke 1, dan to itu adalah ragam ya, ragam ke 1, dan seterusnya. Bersama ini untuk yang ditanyakan biasanya ini nih. Maaf, ini tuh harusnya X mu1 mu2. Nah, usahakan juga untuk yang X bar itu, X bar satunya itu yang jumlah nilainya paling besar, biar nggak ada minusnya gitu di sininya. Saran aja sih. Nah, contohnya di sini adalah suatu ujian kimia diberikan kepada 50 siswa perempuan dan 75 siswa laki-laki.
siswa perempuan mendapat nilai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6, sedangkan siswa laki-laki memperoleh rata-rata 82 dengan simpangan baku 8. Tentukan selang kepercayaan 96% bagi selisih rata-rata di atas. Nah, di sini kan jumlah datanya ada dua ya, ada 50 siswa perempuan dan 75 siswa laki-laki. Terus rata-ratanya juga ada dua, jadi di sini masuknya ke pendugaan selang beda rata-rata. Untuk langkahnya kita cari tahu dulu diketahuinya. Nah, tadi kan untuk N1, X bar 1, kita cari yang nilainya besar. Tadi kan jumlah laki-laki itu dia lebih banyak dari perempuan ya. Jadi kita pakai yang laki-lakinya jadi N1. Nah, tadi kan laki-laki itu 75 dengan rata-ratanya 82 dan simpangan bakunya yaitu 8 ya. Simpangan baku berarti to ya, to doang. To 1 sama dengan 8. Nah, cuman di sini kan di rumusnya itu dia butuhnya ragam atau to kuadrat. Maka kita ubah nih dari simpangan baku ke ragam. Caranya tinggal kalian kuadratkan aja. 8 dikuadratkan, maka hasilnya nanti ragamnya itu adalah 64. Nah, untuk N2-nya itu adalah perempuan, karena dia jumlahnya lebih kecil dari laki-laki ya, jadi kita pakai N2-nya perempuan. Tadi jumlahnya itu ada 50 dengan rata-ratanya 76 dan simpangan bakunya 6. Nah, untuk simpangan bakunya kita ubah lagi biar jadi ragam ya. Tinggal dikuadratkan, berarti 6 dikuadratkan, maka ragamnya itu ada 36 dengan selang kepercayaan 96%. 96%. Nah, kalau 96%, maka alfanya itu sama dengan 100% dikurangi 96%, yaitu 4%. Kemudian diubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,04. Nah, setelah itu baru kita lihat rumusnya. Di rumusnya ini ada nilai Z ya, nilai Z. Nah, maka angkanya seperti tadi, kita cari dulu nilai Z-nya berapa. Nah, tadi kan alfanya itu 0,04 dibagi 2, kan di sini alfa per 2 ya, maka yang ditanyakan itu adalah Z 0,02. Nah, kita cari di tabel Z yang hasilnya 0,02. Lihatnya di tengah ya, untuk tabel Z itu khusus 0,02. Nah, di sini kan ada 0, nggak ada ya 0,02 pas. Nah, jadi kita di sini cari yang mendekati dengan memiliki selisih yang kecil dengan 0,02. Nah, di sini kan 0,02018 dengan 0,1970. Nah, ini tuh yang paling kecil tuh kan yang ini ya. Selisihnya cuma 18. Berarti dia ada di minus 2,0 dan 0,05. Maka dia ada di tabel 2, dinilai Z minus 2,05. Minus 205. Nah, karena di sini tidak memerlukan minus atau plusnya, maka cukup tulis 2,05. Setelah itu baru masukkan ke rumusnya. Tadi Z, tadi X bar satunya adalah 82 dikurangi 76, dikurangi dengan nilai Z-nya tadi adalah 2,05, dikali akar, dikali akar dari ragam satunya tadi adalah 64 per 75 ditambah ragam 2-nya 36 dibagi 50 dan seterusnya. Nah, setelah itu kalian hitung, sama untuk perhitungannya itu kalian kerjain dulu yang ribet. Nah, yang ribet ini ada yang di dalam akar ya. Jadi kalian tambahin dulu ini yang pecahan, setelah ditambahkan baru kalian akarkan. Setelah diakarin baru kalian kali dengan kali dengan 2,05. Setelah dapat hasilnya kalian simpan dulu, terus kalian kerjakan yang ini. 82 dikurangi 76 berapa? Setelah dapat hasilnya baru kalian kurangi dengan hasil yang tadi yang ini. Nah, maka nanti akan didapatkan hasil mu1 dikurangi mu2, selisih dari mu1 dan mu2 itu adalah lebih dari 3,43 dan kurang dari 8,57. Nah, selanjutnya di sini untuk yang sampelnya kecil. Nah, pendugaan selang beda rata-rata dengan sampelnya kecil, yaitu kurang dari 30 dengan ragam. Nah, untuk sampel kecil ini dia ada dua ya, di mana di sini bakalan disebutin yang ragamnya sama dan ada ragamnya beda. Nah, nanti untuk yang ragamnya beda akan dijelaskan. Jadi pertama kita ke ragamnya sama dulu. Untuk ragam yang sama ini rumusnya menggunakan ini ya. Nah, untuk
Ini untuk yang sampel kecil dia pakainya nilai T. Nah, jadi bukan pakai nilai Z. Jadi bedanya yang sampel besar dan sampel kecil itu dia di penggunaan penggunaan nilai T dan Z-nya. Kalau yang besar itu dia pakai nilai Z, kalau yang kecil dia pakai nilai T. Nah, sebenarnya hampir sama ya rumusnya. Nah, di sini kan di dalam T itu dia memerlukan V. Nah, V-nya itu dengan rumus N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, ini untuk yang pembukaan selang beda rata-rata. Yang sampel kecil ya. Kalau yang sampel besar kan nggak usah nih pakai V-nya kan, dia pakai Z soal nilai Z. Kalau misalnya ditanya nilai T, pasti cari tahu juga nilai V-nya berapa. Nah, untuk yang ragam sama itu, kalau ragam sama itu dia rumusnya pakai SP kuadrat atau ragam gabungan, karena di sini ragamnya sama. Untuk ragam gabungan ini, SP ragam, iya benar ragamnya sama. SP kuadrat ragam gabungan. Untuk ragam gabungannya ini dia rumusnya di sini ya udah ada ya. SP kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 min 2. Nah, ini untuk mencari ragam gabungan. Nah, sedangkan di sini di rumusnya itu dia pakainya adalah simpangan baku gabungannya. Kalau simpangan baku gabungannya, kalian tinggal diakarin aja tadi ragam gabungan yang udah dicari, tinggal diakarin, maka akan didapatkan hasil aspek gabungan. Contohnya, di sini ada 2 perusahaan yang saling bersaing dalam industri kertas, karton, saling mengklaim produk lebih baik. Untuk mengetahui produk yang sebenarnya lebih baik, dilakukan pengambilan masing-masing data 10 lembar. Nah, berarti masing-masingnya itu 10 dan 10, maka N-nya itu adalah 20 ya, karena di sini masing-masing dari dua pabrik ya, berarti 10 dan 10. N-nya itu 20. Berdasarkan hasilnya rata-rata kekuatan kertas yang kini ya pada perusahaan A yaitu 42,5 dengan simpangan baku 10,34. Untuk perusahaan B memiliki rata-rata 56,5 dan simpangan baku 8,182. Buat selang kepercayaan 95% bagi beda kekuatan karton kedua perusahaan dengan ragam diasumsikan sama. Nah, biasanya untuk ini tuh disebutin ya, ragam diasumsikan sama. Nah, untuk caranya pertama cari dulu diketahuinya. Diketahuinya yang kita N1-nya itu pakai perusahaan B, yaitu 10, karena tadi masing-masing 10. Untuk X bar-nya itu dia 56,5 dan simpangan bakunya tadi diketahui 8,182. Nah, karena yang dibutuhkan adalah ragam, maka tinggal dikuadratkan, yaitu 66,94. Nah, selanjutnya untuk N2-nya itu kita pakai jumlah, bukan perempuan ya, ini perusahaan A. Perusahaan A. Nah, tadi kan masing-masing 10, berarti N-nya itu 10. Terus X per rata-ratanya 42,5 dan simpangan bakunya 10,34. Nah, kita ubah menjadi ragam, tinggal dikuadratkan, didapatkan hasil 106,91. Untuk selang kepercayaannya 95%, maka alfanya itu 100 dikurangi 95%. Dapat 5% atau 0,05. Ini untuk alfanya itu wajib desimal ya. Nah, selanjutnya kita lihat di rumus. Di rumus ini dia butuh nilai T. Nah, kita cari dulu nilai T. Tadi alfanya didapat 0,025 dibagi 2, maka T 0,025. Untuk mendapat nilai T membutuhkan V. Tadi V-nya itu adalah N1 tambah N2 dikurangi 2, maka N1-nya tadi 10 ditambah N2-nya 10 dikurangi 2, maka V-nya adalah 18. Setelah itu kita lihat di tabelnya, di mana V-nya 18 di sini, dan T-nya atau alfa kuadratnya 0,025. Ini nah berarti ini 2,101. Nah, dapat 2,101. Setelah itu baru masukkan ke rumusnya.
belum ya, belum masuk ke rumusnya karena di sini butuh SP juga. SP atau simpangan baku gabungan. Nah, untuk menjadi simpangan baku gabungan, kalian hanya perlu mencari ragam gabungan ya. Ragam gabungan tadi kan udah dikasih tahu rumusnya itu N1 min 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, masukkan tadi N1-nya adalah 10 dikurangi 1 ragam pertama S1 kuadrat. Nah, S1 kuadratnya itu 66,64. Maaf. 66,94 ditambah N2-nya tadi adalah 10 dikurangi 1 S2-nya S2 kuadrat atau ragamnya itu tadi 106,91. Ya, 106,91 dibagi dengan N1-nya 10, N2-nya 10 dikurangi 2. Nah, kalian langkah pertamanya yang ini dulu nih, pengurangan yang ini kalian kurangi, setelah itu dikali 66,94, habis itu ini juga sama, yang sebelah sini dikurangi dulu baru dikali, habis itu ditambahin, setelah ditambahin baru kalian bagi dari hasil ini. Nah, hasil ini kan nanti akan didapatkan hasil SP kuadrat P-nya itu atau ragam gabungannya itu ada 86,92. Nah, maka untuk simpangan baku gabungannya tinggal kalian akarin aja. Akar dari ragam gabungan tadi yaitu 86,92 didapatkan SP-nya itu 9,323. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke rumusnya. Tadi X bar 1 adalah 56,5 dikurangi 4 X bar 2 itu 42,5 dikurangi nilai T-nya tadi adalah 2,101 dikali dengan nilai SP-nya tadi ada 9,323 dikali dengan akar 1 dibagi N1-nya 10 ditambah 1/10. Nah, sebelah sini juga sama ya, bedanya di sini dia tambah, di sini dia kurang. Nah, setelah itu kalian pertama hitung dulu yang ada di akarnya itu pecahannya ini. Habis udah dihitung, kalian akarin. Kalau udah dapat hasil akarnya, baru kalian kali ini dan ini. Setelah itu kerjakan yang ini, pengurangan. Kalau udah dapat hasilnya, baru kalian ini dikurangi ini. Ini juga sama. Kalau udah dapat hasilnya ini, maka tinggal ditambahkan dengan hasil ini. Nah, maka akan didapatkan selisih dari mu1 min mu2 yaitu lebih dari 5,24 dan kurang dari 22,76. Nah, selanjutnya di sini ada pendugaan selang beda rata-rata sampel kecil di mana ragamnya berbeda. Nah, di sini N-nya tuh kurang dari 30 tapi dia ragamnya berbeda. Nah, sebenarnya sama aja ya, rumusnya hampir sama. Gimana X bar tadi adalah rata-rata ya, T-nya tuh nilai T, S1 kuadrat itu ragam, S2 kuadrat itu berarti ragam 2 ya, sama di sini juga. Nah, yang membedakan ini adalah mencari V-nya. Karena di sini dia membutuhkan nilai T. Nah, untuk nilai T kan dia butuh V. Nah, di sini yang beda adalah nilai V-nya. Di mana V-nya itu kita cari dengan rumus ini. Nah, agak ribet sih, cuman ya gimana? Gini rumusnya ya. Kita terima aja rumusnya seperti ini. Nah, di mana nanti kita lihat contohnya cara perhitungannya ya. Nah, di sini ada contoh soal, sebenarnya soalnya yang sama seperti tadi, itu perusahaan saling bersaing di industri kertas, di mana masing-masing data 10 lembar, di mana perusahaan A itu rata-ratanya 42,5 dan simpangan bakunya 10,34 dan B adalah 56,5 dengan simpangan baku 8,182 dengan selang kepercayaan 95%. Nah, di sini ragamnya diasumsikan berbeda. Maka cara penyelesaiannya selalu ya diketahui dulu berapa. Misalkan N1-nya adalah kertas perusahaan B, yaitu 10, dengan X bar-nya adalah 56,5 dan simpangan bakunya 5,182. Dan ragamnya itu tinggal kalian akarkan saja dari simpangan baku. Nah, maka 6,94. Kemudian untuk N2-nya itu adalah jumlah perusahaan A, jumlah perusahaan A
yaitu 10 dengan X barnya 42,5 dan simpangan bakunya 10,34. Maka ragamnya tinggal dikuadratin yaitu 106,91 dengan selang kepercayaan 95%. Maka alfanya adalah 100% dikurangi 95% sama dengan 5% sama dengan 0,05. Nah, setelah itu kita cari nilai T. Nilai T-nya tadi alfanya adalah 0,025 dibagi 2, maka T-nya adalah 0,025. Dan untuk mencari nilai T, kita membutuhkan nilai V dengan rumus mencarinya itu ini, karena dia beda ya ragamnya. Kita cari nilai V-nya. Nah, di sini nih rumusnya ini ya. Di mana S1 kuadrat maka ragamnya. Ragam yang pertama tadi adalah 106,91 dibagi dengan N1. Bagi dengan N1-nya adalah 10 ditambah dengan ragam kedua atau S2 kuadrat yaitu 66,94 dibagi dengan N2-nya 10 kemudian diakarkan. Terus dibagi dengan ribet ya. S1 kuadrat maka ragam yaitu 106,91 dibagi 10 kuadrat dibagi lagi dengan 10N1 dikurangi 1 yaitu 10 kurangi 1 ditambah dengan ragam kedua itu 66,94 dibagi dengan 10 dibagi dengan N2 dikurangi 1 kemudian ini dikuadratkannya buat yang di dalam kurung ya. Nah, karena emang agak ribet ya ngerjainnya, ini emang kalian harus hati-hati dulu. Pertama kalian ini hitung dulu yang ada di dalam kurung, yang ini, kemudian dikuadratkan. Setelah itu kalian hitung ini, dikuadratkan, terus dibagi ini, sama yang ini juga dihitung dulu, kemudian dikuadratkan, terus dibagi ini, habis itu yang ini hasil ini keseluruhan ditambah dengan hasil ini. Nah setelah itu hasil dari yang ini dibagi dengan hasil ini, maka akan didapatkan hasil 17. Nah, ini saya pakai kalkulator ya, pakai kalkulator ngitungnya. Didapatkan 17. Nah, setelah itu baru kita cari nilai T-nya. Dengan T-nya itu 0,025 dan V-nya 17. Buka tabel T-nya itu tadi V-nya berapa? V-nya 17, maka di daerah 17 dan T-nya 0,025. Nah, dari sini kita tarik garis, didapatkannya yang ini. 2,110. Nah, didapatkan T-nya adalah 2,110. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya yang ini. Nah, yang ini. Rumusnya, masukkan tadi X barnya berapa, yaitu 56,5 dikurangi 42,5, dikurangi T-nya tadi dapat 2,110 dikali dengan akar S1 atau ragamnya. 106,91 dibagi 10 ditambah ragam keduanya itu adalah 66,94 dibagi 10. Untuk yang ruas kanannya sama, bedanya di sini dia positif. Ini ya. Pengerjaan atau perhitungannya, kalian hitung dulu yang ada di dalam akar ini, setelah itu kalian akarin, udah gitu kalian kali dengan 2,110. Nah, baru kalian kurangi dengan hasil ini. Sama yang ini juga. Nah, maka nanti akan didapatkan hasil selisih dari mu1 dan mu2. mu2 adalah lebih dari 5,20 dan kurang dari 22,79. Kalau misalnya ada yang keliru, mohon koreksi ya. Aduh, ini kenapa? Nah, selanjutnya di sini ada pendugaan selang proporsi. Masuk ke pendugaan selang proporsi. Nah, di mana di sini juga sama ada sampel besar dan sampel kecil. Untuk sampel besarnya itu N-nya itu lebih dari sama dengan 30 dengan rumusnya ini. Rumusnya ini. Nah, di sini ada P. P-nya ada 2. Bedanya di sini ada kayak topinya gitu lah. Pito, aku sebutnya pito. Pito, di mana pitonya itu adalah X dibagi N. Nah, X itu adalah sampel yang diambil dan N adalah jumlah data keseluruhan ya. Nah, jumlah data keseluruhan. Z-nya adalah nilai Z, alfanya itu 100 dikurangi selang kepercayaan, dan P adalah pendugaan selang proporsi.
Untuk perhitungannya di sini ada contoh. Sebuah peti kemas diperiksa untuk menaksir persentase barang rusak. Untuk keperluan tersebut diambil 60 buah barang yang ada dalam peti dan diperoleh 9 buah rusak. Dugalah persentase barang yang rusak. Digunakan selang keyakinan 99%. Nah, untuk proporsi. Nah, untuk solusinya, ini pertama kita cari dulu diketahuinya. Tadi kan dari 60 barang, berarti N-nya itu 60. Didapatkan 9 buah rusak, berarti X-nya adalah 9. Maka pitonya itu sama dengan 9 X dibagi N, yaitu 9 dibagi 10. Didapatkan pitonya itu adalah 0,9. Nah, setelah itu di sini ada selang kepercayaannya itu adalah 99%. Maka alfanya sama dengan 100% dikurangi 99% yaitu 1% atau 0,01. Nah, setelah itu baru masuk ke ini rumus ya. Masuk ke rumus. Karena komponen-komponennya udah dapat ya. Nah, kecuali di sini yang belum dapat itu nilai Z ya. Nilai Z tadi nilai Z alfa per 2. Maka alfanya tadi kan 0,01 dibagi 2. Maka yang dicari adalah Z 0,005. Nah, kita buka tabel Z-nya, cari yang hasilnya 0,005. Biar cepet, tadi aku dapat 2,85. Kita buktikan 2,58. 0,005 ya, 0,005. Nah, daerah sini berarti 0, yang selisihnya kecil ya. Nah, ini kan ada 0,00508 dan 0,00494. Nah, di antara kedua ini yang paling kecil itu selisihnya ini kan. Selisihnya itu dia 0,006. Sedangkan ini selisihnya 0,008. Maka yang dipakai yang ini, yang kecil. Itu minus 2,5 dan 0,08. Maka minus 2,58 ya. Nah, sedangkan di sini nggak aku tulis minusnya karena nggak usah ya, kalau untuk pendugaan selang ini nggak usah ditulis minusnya, jadi cukup 2,58. Setelah itu dimasukkan ke rumus, tadi pitonya dapat 0,9 dikurangi nilai Z-nya ada 2,58 dikali akar dari pitonya 0,9 dikali 1 min 0,9 per 60 sama ruas kanan juga sama, bedanya di sini dia tambah ya. Sedangkan di sini dia kurang. Nah, untuk perhitungannya kalian kerjain dulu ini pengurangan. Setelah itu kalian kali dengan 0,09. Setelah itu kalian bagi dengan 60. Udah dapat hasilnya baru kalian akarin. Nah, udah diakarin baru kalian kali dengan yang ini. Nah, setelah itu kalian kurangi 0,95. Nah, nanti bakalan didapatkan hasil P-nya itu lebih dari 0,58 dan kurang dari 1,21. Nah, untuk pendugaan proporsi juga ada untuk yang sampel kecil, yaitu N-nya kurang dari 30. Rumusnya sama, bedanya cuma di sini dia pakainya nilai T, bukan nilai Z. Nah, untuk nilai T-nya itu kan butuh V ya. Nah, V-nya itu N-1. Gampang lah ini seperti yang pendugaan rata-rata yang pertama tadi. Untuk contohnya di sini adalah sebuah sampel sebanyak 25 buah apel. 8 diantaranya apel kualitas rusak dengan selang keyakinan 95%. Tentukan proporsi apel yang rusak. Nah, langkahnya pertama cari dulu diketahui. Nah, di sini diketahuinya itu adalah 25 buah apel, maka N-nya 25. 8 diantaranya apel rusak, berarti X-nya 8, maka pitonya itu adalah 8 dibagi 25. Nah, didapatkan 0,32. Nah, untuk selang kepercayaannya itu 95%, maka alfanya 100% dikurangi 95%, didapatkan 5% atau 0,05. Nah, setelah itu di rumusnya itu kan dia butuh nilai T ya, maka kita cari nilai T. Nah, nilai T-nya itu kan tadi T alfa per 2, alfanya 0,05 dengan T-nya dibagi 2 ya, 0,05 dibagi 2, maka T-nya itu adalah 0,025. Nah, untuk mencari T juga butuh V. Nah, V tadi kan rumusnya N-1, berarti 25 dikurangi 1. Jadi V-nya 24. Setelah itu kita buka tabelnya, V-nya 24,
V24 dengan nilai alfa per 2-nya adalah 25. Tarik, nah ini dia. Jadi nilainya adalah 2,064. 2,064. Setelah itu baru masukkan ke rumus ya. Cara pengerjaannya sama kayak awal. Nah, maka nanti akan didapatkan hasil P lebih dari 0,12 dan kurang dari 0,51. Nah, selanjutnya di sini ada pendugaan ragam populasi. Untuk pendugaan ragam populasi ini udah ada ya rumusnya. Nah, di sini juga udah ada keterangannya, udah aku kasih di mana V-nya itu adalah N-1, di mana N adalah jumlah data, S kuadratnya itu adalah ragam, dan di sini ada chi-square. Chi-square itu nilai chi-square yang ada pada tabel chi-square. Nah, makanya kalian download dulu tabel chi-square, untuk linknya nanti aku kasih. Alfanya itu adalah 100% dikurangi selang kepercayaan dalam bentuk persen, dan to X kuadrat atau penduga selang ragam populasi. Nah, untuk cara menggunakan rumusnya di sini ada contoh soal ya. Dalam pembuatan selai nanas dilakukan pengamatan kadar air 15 sampel yang dipilih secara acak. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kadar air adalah sebagai berikut. Nah, buat selang kepercayaan 50% bagi ragam kadar air populasi selai nanas. Nah, jadi langkah awal yang harus dilakukan yaitu pertama cari tahu dulu, diketahui. Nah, di sini kadar air 15 sampel. Maka ini adalah 15. Nah, kalau udah dapet N-nya, bisa kita cari V-nya. V-nya itu adalah N-1, berarti 15 kurangi 1, yaitu 14. Selanjutnya, yang kita butuhkan di sini adalah data ragam. Nah, di sini di soal, ragam belum diketahui ya, jadi kita cari tahu dulu ragam. Di mana ragam itu membutuhkan X bar atau rata-rata, dan di sini rata-ratanya juga belum dapat ya. Jadi rata-ratanya kita cari tahu dulu. Nah, di sini udah aku hitung rata-ratanya itu adalah 34,26. Setelah itu baru masuk ke rumus ragam. Rumus ragam yang ini nih. Nah, masuk. Tadi ada data XI min X bar kuadrat, berarti nilai pertama dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan nilai kedua dikurangi rata-rata dikuadratkan. Maka di sini ada 27 dikurangi 34,26 dikuadratkan, ditambah 34 dikurangi 34,26 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, setelah itu dibagi dengan N-1, yaitu 15 dikurangi 1. Nah, setelah dihitung dengan menggunakan kalkulator atau alat hitung lainnya, didapatkan hasil ragamnya itu 21,49. Selanjutnya di sini ada selang kepercayaannya itu adalah 90%. Nah, kalau selang kepercayaannya 90%, maka alfanya adalah 100% dikurangi 90%, sama dengan 10% atau 0,1 atau 0,10 ya. Sebenarnya 0,1 juga cukup. Nah, selanjutnya di soalnya itu kan ada nilai chi-square ya, ada nilai chi-square alfa per 2 dan ada nilai chi-square 1 min alfa per 2. Nah, pertama yang kita cari dulu adalah chi-square alfa per 2. Nah, untuk chi-square alfa per 2. Nah, tadi kan alfa per 2, alfanya itu tadi udah didapat 0,1. Kemudian kalian bagi 2, maka yang dicari adalah chi-square 0,05. Nah, tadi V-nya itu adalah 14. Jadi kalian cari di tabel chi-square yang udah kalian download, di mana V-nya 14, V itu yang ada di sebelah kiri, dan alfanya tadi adalah berapa ya? Alfanya 0,05. Hati-hati ya, 0,05. Nah, 0,05 itu sama aja dengan 0,050. Maka kita tarik garis dari sini sampai ke 14. Nah, didapatkan hasil 23,685. Nah, maka chi-square alfa per 2 itu 23,685. Selanjutnya, mencari chi-square 1 dikurangi alfa per 2V. Nah, di sini kan udah didapat ya, chi-square alfa per 2 itu adalah 0,05. Jadi kalian tinggal 1 dikurangi 0,05. Nah, jadi di sini tuh chi-square-nya tuh alfanya tuh 0,95. Dengan V-nya 14. Maka cari di sini chi-square-nya dari 0,95 dengan V-nya 14. Maaf, salah. Nah, di sini tadi 0,95 ya, 0,95.
Ya betul. Nah, 0,95 itu sama aja kayak 0,90. Nah, 0,90 kalian tarik garis sampai ke 14 didapatkan 6,349. Ya, jadi C-square 1 min alfa per 2 itu 6,349. Nah, setelah itu kalian masukkan ke rumus, tadi V-nya adalah 14, S kuadrat atau ragamnya adalah 21,49 dibagi dengan C-square alfa per 2-nya itu adalah 23,685, dan ruas kanannya itu C-square 1 min alfa per 2 adalah 6,34. Jadi, di sini untuk C-square 1 min alfa per 2 itu kalian bagi dulu, kemudian dikurangi ya. Cara nyarinya seperti itu. Nah, setelah itu kalian hitung, maka nanti akan didapatkan atau X kuadrat lebih dari 12,7 dan kurang dari 47,38. Nah, selesai untuk materi pendugaan parameter. Nah, di sini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan. Nah, terus kalian kumpulkan.